Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 4, mengulas karya fiksi. Kita akan lanjut belajar mengenal karya fiksi anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Materi jelajah kata. Dalam cerita pendek Kotak Sulap Paman Tom, kalian dapat menemukan kata-kata berikut. Kata-kata berikut dapat dicari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Mengitari artinya memutar atau berputar di suatu tempat. Lunglai artinya tidak bertenaga. Gerangan artinya agaknya, kiranya. Menitik artinya menetes. Dengan mencari arti kata-kata di atas, kalian akan berlatih menggunakan kamus. Dalam kehidupan sehari-hari, umumnya orang menggunakan padanan kata-kata dalam percakapan. Kalian dapat melihat contohnya pada kalimat-kalimat berikut. Yang ke-1, padanan kata mengitari adalah memutari atau berputar di suatu tempat. Contoh kalimatnya, dia memutari lapangan itu sebanyak 5 kali. Yang kedua, padanan kata lunglai adalah lemah. Contoh kalimatnya, tubuhnya terasa lunglai setelah berlari selama 1 jam. Yang ketiga, padanan kata gerangan adalah kiranya. Contoh kalimatnya, siapa kiranya yang mengetuk pintu rumah malam-malam begini? Yang keempat, padanan kata menitik adalah menetes. Contoh kalimatnya, air hujan mulai menitik dari genting. Lanjut ke kegiatan kedua, berlatih membuat kalimat. Cermatilah kembali kata-kata di dalam jelajah kata. Carilah padanan lain dari kata-kata tersebut, kemudian gunakan untuk membuat kalimat. Diskusikan bersama teman dan guru jika kalian merasa kesulitan untuk menemukan padanannya. Kalian juga dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Thesaurus Bahasa Indonesia untuk menemukan padanan kata. Kalian dapat melihat contoh kalimatnya sebagai berikut. Misalkan kata mengitari, padanannya memutari. Kalimatnya, dia mengitari lapangan itu 3 kali. Dia memutari lapangan itu 3 kali. Dengan menemukan padanan kata, kalian berlatih menuliskannya dalam bentuk kalimat. Baik, ibu memberi contoh anak-anak dari kata mengitari, padanannya mengelilingi. Contoh kalimatnya, anak-anak itu duduk mengitari api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Anak-anak itu duduk mengelilingi api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Kata yang kedua, lunglai, padanan katanya adalah lemas. Contoh kalimatnya, badannya terasa lunglai setelah berjalan sejauh 5 km. Badannya terasa lemas setelah berjalan sejauh 5 km. Kata yang ketiga, gerangan, padanan katanya adalah rupanya. Contoh kalimatnya, siapa gerangan yang sudah mencoret-coret dinding sekolah itu? Siapa rupanya yang sudah mencoret-coret dinding sekolah itu? Kata keempat, menitik, padanan katanya mengalir. Contoh kalimatnya, tak terasa air mataku menitik saat melihat kejadian mengharukan itu. Tak terasa air mataku mengalir saat melihat kejadian mengharukan itu. Kegiatan ketiga, berlatih menyusun pertanyaan. Bekerja berpasangan anak-anak, susunlah 3 pertanyaan berdasarkan cerita Kotak Sulap Paman Tom. Berikan pertanyaan tersebut ke teman yang sedang duduk di samping kalian. Mintalah ia menjawab pertanyaan tersebut. Jika sudah selesai, periksalah jawabannya, sudah benar atau belum, kemudian berilah penilaian. Baik, ibu memberi 3 contoh pertanyaan sekaligus jawabannya anak-anak. Pertanyaan ke-1, apa yang terjadi dengan pertunjukan sulap itu setelah Randu membongkar trik sulap Paman Tom? Pertunjukan sulap Paman Tom menjadi sepi penonton dan setelah 3 bulan pihak perpustakaan daerah menghentikan acara sulap tersebut karena tidak ada penonton. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan oleh Paman Tom setelah dia berhenti bermain sulap di perpustakaan daerah? Paman Tom melakukan pertunjukan sulapnya di pinggir jalan. Pertanyaan ketiga, apakah Randu menyadari kesalahan yang dilakukannya kepada Paman Tom? Jelaskan.
Ya, Randu menyadari akibat tindakannya Paman Tom kehilangan pekerjaan. Dia juga sadar bahwa sulap hanyalah sebuah permainan, bukan kebohongan, sehingga tidak ada alasan baginya untuk mempermalukan Paman Tom. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.